Pada cerita saat ini kami akan memberikan sebuah cerita horor yang dimana seorang wanita yang terjebak di dalam ajaran agama sesat. Ternyata ajaran agama itu adalah ajaran agama setan. Hari ini kita punya cerita horor yang sangat seram. Cerita ini adalah cerita tentang seorang perempuan bernama Nia. Dan ceritanya diawali dengan tulisan, "Hidupku adalah rangkaian luka yang tidak pernah sembuh. Dan aku tidak menyangka bahwa menjauh dari Tuhan berarti mendekat pada sesuatu yang jauh lebih gelap." Mungkin banyak yang bisa kita petik dari cerita Nia ini. So langsung aja guys, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Jadi Nia, ini adalah seorang perempuan berusia 26 tahun yang sekarang tinggal di daerah yang gak mau disebutin daerahnya apa. Bahkan katanya semua nama daerah dan semua nama beneran yang ada di cerita ini semuanya disamarkan. Nah Nia ini seumur hidupnya tinggal di sebuah rumah sederhana bersama ayahnya. Dia dibesarkan sama ayahnya. Sejak ibu sama ayahnya bercerai, waktu Nia masih kecil banget. Dan ibunya Nia meninggalkan ayahnya untuk menikah sama orang lain. Jadi dari kecil sebenarnya di hati kecilnya Nia tuh adalah kemarahan terhadap ibunya, dendam terhadap ibunya, tapi tertutupi sama cinta ayahnya yang luar biasa. Ayahnya kerja keras untuk bisa kasihin Nia sekolah terbaik, makanan terbaik, ngajak dia liburan, dan ayahnya selalu mencoba untuk memerankan baik peran ayah dan peran ibu di hidupnya Nia. Dan semakin Nia gede, semakin Nia ngerasa bahwa sebenarnya ayahnya tuh kayak sahabatnya dia. Setelah Nia lulus sekolah, karena memang belum ada biaya dan juga rezeki untuk berkuliah, akhirnya Nia memutuskan untuk bekerja guys. Nia pun bekerja sebagai customer service di daerah tempat tinggalnya, sekalian untuk bantu-bantu di rumah untuk meringankan beban ayahnya. Nia masih ingat ayahnya tuh bangga banget waktu Nia dapat gaji pertamanya, dan mereka berdua merayakan dengan makan malam berdua di restoran Cina favorit ayahnya. Selama beberapa tahun Nia bekerja, suatu malam Nia mendapatkan telepon yang gak ada anak mau dapatkan. Telepon itu mengatakan bahwa ayahnya jatuh saat bekerja dan telah dilarikan sama teman-teman kerjanya ke rumah sakit. Nia langsung menuju rumah sakit, dan saat Nia tiba, ternyata keadaan ayah Nia jauh lebih parah dari yang dia pikirkan. Bahkan selang beberapa menit Nia sempat melihat ayahnya mengerang kesakitan sebelum monitor mengeluarkan suara nyaring memekik dan menunjukkan bahwa tidak ada lagi aktivitas jantung dari ayahnya. Dalam masa berduka, Nia terpukul banget. Selain bahwa ayahnya tuh satu-satunya anggota keluarganya yang ia cintai, yang selalu ada, juga beberapa bulan sebelumnya Nia tuh gak banyak ngabisin waktu bersama ayahnya sejak Nia memiliki pacar, karena Nia lebih sering menghabiskan waktu berangkat dan dijemput dari kerja sama pacarnya. Selama masa berduka ini, akhirnya cuma ditemani oleh sang kekasih Dimas yang dengan sabarnya setiap hari mengingatkan Nia bahwa kesedihannya akan segera berlalu. Tapi kenyataannya ternyata tidak semudah itu untuk bangkit setelah kehilangan orang seperti ayahnya. Dan saat melalui itu semua, Nia mendapatkan kabar bahwa dia dikeluarkan dari pekerjaannya. Entah karena mungkin performanya memang tidak baik selama ia berduka, atau memang perusahaannya harus mengurangi pekerja. Yang jelas hal ini tidak membantu. Dan seakan deritanya gak cukup, suatu saat Nia lagi beli makanan di pinggir jalan, tiba-tiba Nia terserempet mobil. Mobil yang menabraknya juga langsung melarikan diri, dan Nia terpaksa dibopong oleh orang-orang sekitar, dibawa ke rumah sakit. Cedera Nia lumayan parah, jadi dia dirawat di rumah sakit selama 3 hari, dan setelahnya karena dia gak punya cukup uang guys untuk melanjutkan, Nia pun dipulangkan dan terpaksa melakukan perawatan mandiri. Katanya periode ini adalah periode yang sulit banget, sakit banget juga, dan saat Nia sangat-sangat terpuruk dengan kaki yang patah, cuma bisa di rumah. Suatu sore Dimas datang, pulang kerja, dia datang bawa makanan dan mengatakan bahwa dia akan segera menikah. Dia minta maaf, menangis, dan bilang pada Nia dia udah tidak bisa lagi merawat Nia. Katanya rasanya itu seperti dunia Nia berhenti berputar, dan dia berpikir, kenapa semua yang aku sayang hilang dari hidupku? Apakah aku tidak pantas untuk merasakan kebahagiaan? Apakah memang takdir yang membuat hidupku seperti ini? Walaupun Nia terlahir di agama mayoritas, dia cuma mengetahui tentang agama itu dari sekolah. Jadi dari pelajaran yang didapatkan di sekolah seminggu sekali, tapi tidak pernah dipraktikkan, tidak pernah diajarkan juga di kehidupannya. Jadi pada momen-momen seperti ini, Nia pun bingung kepada siapa dia berdoa, apa yang harus dia panjatkan, kepada siapa dia harus memohon. Dengan segala pikiran, takutan, dan kemarahan yang dia rasakan, dia memutuskan bahwa dengan sisa tabungannya yang benar-benar seadanya, dia mau pindah. Dia mau menemukan tempat baru di mana dia bisa memulai kehidupan baru. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke sebuah kota kecil. Tepatnya dia menulis lingkungan kecil yang jauh dari keramaian kota. Saat mendatanginya pertama kali, dia menemukan bahwa di kota kecil ini hanya ada beberapa toko dan bisnis kecil yang beroperasi. Nia yang pada saat itu masih menggunakan kruk, mencoba menanyakan kalau misalkan ada lowongan pekerjaan di salah satu toko tersebut. Akhirnya dia keterima kerja menjadi penjaga toko kelontong. Memang gajinya tidak sebanyak gaji di kota, tapi mestinya cukup untuk hidup sehari-hari di kota kecil itu. Nia juga mendapatkan sebuah kamar di bangunan kontrakan milik sang pemilik toko. Tetangga barunya Nia katanya sangat hangat nyambut kedatangan Nia. Nia sering dikasih makanan. Mereka mulai mengajak Nia untuk ikut dalam acara-acara kecil, makan bersama, masak
bersama, perayaan ulang tahun. Terutama setelah mereka mengetahui bahwa Nia baru-baru ini menjadi yatim dan dia tinggal sendirian di lingkungan mereka. Nah, suatu sore salah satu tetangganya Nia, Bu Ratna, mengundang Nia untuk menghadiri suatu acara gereja. Bu Ratna bilang, "Nia ikut aja. Gereja itu menyambut siapapun dari kalangan manapun dengan background apapun." Awalnya dia pingin menolak, tapi karena Bu Ratna nih selama ini baik banget sama dia, selalu nanyain Nia apakah udah makan, beberapa kali ngirimin Nia makanan. Akhirnya Nia memutuskan untuk ikut Bu Ratna ke gereja tersebut. Ternyata gereja yang dimaksud itu terletak di ujung desa dan sedikit jauh dari rumah-rumah penduduk. Sampainya Nia dan Bu Ratna di gereja, Nia melihat bangunannya menarik, kelihatan kayak bangunan kuno, jendela-jendelanya besar, berbingkai hitam, tapi terlihat homey, nyaman. Nia pun masuk dan di dalamnya dia melihat ada podium yang dikelilingi sama lilin-lilin dan banyak kursi-kursi. Dan di depannya dengan altar yang panjang dan di sebelah kirinya ada sebuah mimbar. Di belakangnya terdapat sebuah tanda salib dan di langit-langit banyak bendera yang terlipat. Jadi benderanya tidak diturunkan. Nia pun mengikuti Bu Ratna ke salah satu kursi gereja dan Nia sempat bingung karena sebelum dia duduk, Nia harus berlutut selama beberapa saat, kemudian berdiri, ternyata baru duduk mengikuti Bu Ratna. Beberapa saat kemudian, masuklah seorang pemuka agama dengan kepala yang dicukur bersih, mengenakan kemeja hitam dan wajahnya terlihat sangat-sangat ramah. Ia berdiri di depan altar dengan suara yang lantang. Ia memulai khutbahnya. Nia nggak ingat secara pasti apa yang dikatakan oleh sang pemuka agama, sang pastor, tapi yang paling Nia ingat kira-kira kayak dunia ini lebih dari sekedar hitam dan putih. Ada kebaikan dalam kejahatan dan ada kejahatan dalam semua kebajikan. Untuk mereka yang tersakiti, membalas dendamnya itu adalah sebuah aksi heroik untuk jiwa kecilnya. Sedangkan mereka yang berbuat sesuai dengan pandangan kebaikan juga kerap kali melakukannya untuk mencari pujian, hormat, dan kesempatan-kesempatan bagi dirinya sendiri. Jadi apakah ada yang benar-benar jahat atau benar-benar baik? Tuhan ada untuk menghakimi di akhir, tapi timbangannya tidak ada yang tahu. Dan hanya kita semua yang bisa menulis takdir kita. Ketika dunia memberikan penderitaan, mengapa kita harus berlutut meminta belas kasihan yang tidak sepadan dengan usaha kita? Saat mendengar itu, ada sesuatu yang klik di dadanya Nia. Dia merasa bahwa yang dikatakan sang pastor itu benar-benar sesuai dengan apa yang dia rasakan. Terutama saat di akhir khutbah, beliau mengatakan dunia tidak peduli apakah kalian hidup atau mati, tapi di sini kita keluarga dan keluarga akan ada bersama-sama, bangun membangun sampai akhir waktu nanti. Dan ucapan terakhir itu benar-benar terngiang-ngiang di kepala Nia. Selama berhari-hari berminggu-minggu, Nia mendapatkan kayak semacam harapan kecil bahwa mungkinkah dia memilih nasib yang benar kali ini. Setelah acara selesai, orang-orang dalam gereja, anggota-anggota gereja lainnya menyapa Nia dengan sangat ramah, sangat hangat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nia merasa diterima. Nah, walaupun orang-orang di kota ini baik banget, Nia juga merasa sangat-sangat diterima, tapi Nia merasa bahwa kamar kontrakannya itu sedikit aneh. Kayak suatu malam, Nia lagi siap-siap mau tidur, dia menutup gorden kamarnya, dan dari jendela itu biasanya Nia bisa ngelihat ada seekor burung. Dan burung ini tuh selalu bertengger di dahan yang sama, dahan pohon di depan kamarnya Nia. Nah, saat Nia mau menutup nih gordennya dia, tiba-tiba dia ngelihat kok burung ini mulai bergerak dan tiba-tiba aja terbang kencang banget ke arah jendelanya Nia. Jak! Burung itu menabrak jendela Nia dengan sangat-sangat keras dan Nia kaget banget. Nia ngelihat tiba-tiba jendela kamarnya tuh berlumuran darah dan pas Nia membuka jendelanya untuk ngelihat, burung tersebut sudah terkapar mati. Gak cuma itu, bunga anggrek yang Nia bawa dari rumahnya, rumah bersama ayahnya dulu, selama ini Nia rawat tuh baik-baik saja. Tiba-tiba suatu hari, sore-sore Nia pulang kerja, sudah mati kaku dan kering seperti ada yang menghisap semua cairan dalam tanaman anggrek itu. Padahal paginya, Nia yakin banget bunga anggrek itu masih seger baik-baik aja. Nia hanya bisa menyalahkan perubahan lingkungan karena dia juga gak tahu penjelasannya apa. Yang mungkin paling membingungkan adalah figura-figura di kamar Nia yang berisikan foto-fotonya bersama ayahnya seringkali berputar sendiri. Jadi Nia akan sadar dan ternyata figura-figura itu sudah terbalik. Walaupun aneh banget, Nia ngerasa bahwa ini mungkin kebetulan aja pengait bingkai fotonya mungkin longgar. Kan biasanya kaitannya di atas, ini di tengah. Kalau misalkan di atas dia bisa muter sih hebat banget. Balik lagi ke gereja, sebenarnya masalah-masalah ini gak terlalu penting karena Nia pada saat itu lagi fokus membagi waktunya untuk bekerja dan juga mendatangi acara-acara di desa ini, termasuk acara-acara di gereja. Semakin lama Nia mengikuti kegiatan kegerejaan, Nia juga semakin dekat sama anggota-anggota gereja. Dan walaupun gedung yang Nia datangi ini namanya gereja, tapi gereja yang satu ini tuh terasa berbeda. Nia merasa bahwa gereja ini tidak memaksakan ilmu dari agama atau kitab suci tertentu, ajaran Kristen atau Protestan, melainkan lebih banyak khutbah-khutbah tentang self-help, bantuan diri agar anggotanya bisa hidup mandiri, menemui kekuatan jiwa mereka, memanifestasi mimpinya, mencari goalnya, dan sebagainya. Bahkan kalau menurut Nia, ini lebih kayak seminar motivasi sukses. Dan menurut Nia, ini membuat pembelajaran agama tuh jauh lebih menyenangkan dan menenangkan, karena tidak terlalu menantang logika Nia. Dan Nia juga ngerasa kayak dia tuh terapi motivasi setelah semua trauma yang dia lalui. Di sana, ternyata pemimpin dari gerejanya adalah pastor dengan kepala plotos yang ditemui atau dilihat sama Nia pertama kali dia datang. Namanya adalah Pastor Rudi. Pastor Rudi sama anggota-anggota lainnya tuh baik banget ke Nia dan
dan dia udah mulai merasakan nih bahwa dia sangat diterima di gereja ini. Pastor Rudy dan anggota gereja yang bersikap sangat baik pada Nia juga membuat Nia merasakan tuh perasaan kekeluargaan yang ada di sana. Suatu ketika setelah acara gereja, Pastor Rudy mendatangi Nia dan memujinya. Dia bilang, "Nia hebat loh, sangat rajin ya datangnya. Nia cuma bisa ngangguk, malu-malu. Tapi emang mendatangi acara-acara gereja ini jadi sebuah jadwal yang dia selalu tunggu-tunggu. Kamu sudah mulai kerja ya? Nanti kalau ada luang bisa datang ya ke acara malam. Ada acara apa kalau malam? Saya belum pernah diajak," kata Nia. Pastor Rudy pun menjawab, "Oh begitu? Iya, setiap malam Rabu kita ada acara tambahan dari jam 11 malam. Sekalian untuk kumpul-kumpul." Nia membalas, "Oh baik Pastor, saya akan coba datang kalau sempat." Nah suatu hari, Nia masih ingat banget hari Rabu tanggal 12 November tahun 2014. Nia di hari itu dipulangkan setengah hari dan esoknya diliburkan karena pemilik toko tempat Nia bekerja itu harus pergi ke Surabaya karena ibunya lagi sakit. Akhirnya Nia ingat tentang acara malam di gereja yang mulai jam 11. Dan karena dia udah lama penasaran sebenarnya apa yang dibahas jam 11 malam, akhirnya Nia memutuskan untuk jalan jam 10:45 ke arah gereja. Malam itu katanya udaranya terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Untuk nafas pun terasa tebal. Blazer tebal yang Nia kenakan itu mampu menahan dingin, tapi luka di kakinya Nia akibat kecelakaan membuat dinginnya malam itu masuk sampai ke tulang. Sampai tulang-tulangnya Nia tuh kerasa nyeri. Nia juga rada deg-degan jalan-jalan malam dengan kabut yang ada. Tapi pas dia mendekat ke gereja, dia ngeliat kok dari luar kayak gak ada orang di dalam gereja. Apa mungkin acara malam itu dibatalkan? Tapi pintu gereja memang terbuka sedikit. Akhirnya Nia memutuskan untuk masuk. Gereja terasa jauh lebih hangat daripada udara luar. Lilin-lilin kecil mengelilingi ruangan yang terasa sebenarnya lebih ramai nih daripada acara-acara gereja biasanya. Nia jalan di altar dan dia menemukan satu spot kosong di sebelah kanan. Semua orang terlihat duduk serius mendengarkan Pastor Rudy yang baru saja memulai khotbahnya. Malam itu dimulai dengan doa untuk kita semua. Terima kasih pada Tuhan untuk kesehatan kita. Terima kasih pada tanah sebagai pijakan kita, air yang mengaliri kehidupan kita. Terima kasih pada binatang-binatang dan tumbuhan yang menutrisi kita. Listnya lumayan panjang, diakhiri dengan terima kasih pada iblis dan setan yang sudah memenuhi tugas sulit mereka dalam menggoda dan mengganggu umat manusia. Sang pastor mengatakan, tanpa sang api, kita tidak akan mengerti arti dari air. Tanpa godaan, kita tidak akan mengerti arti dari kuatnya iman dan berserah. Malam itu, Nia tertegun melihat semua orang menundukkan kepala mereka dan menaruh kepala tangan mereka di bawah dagunya pada bagian terakhir dari doa itu. Tapi sisa dari malam itu hanyalah pembacaan doa, refleksi dosa, habis itu makan-makan bersama. Sejak saat itu, Nia mencoba untuk menyempatkan diri kalau Rabu malam untuk datang juga ke gereja. Tapi makin sering nih, Nia datang ke gereja, dia bertanya-tanya kenapa juga semakin sering hal-hal aneh terjadi di rumahnya. Dari beberapa burung yang lagi-lagi menghabisi nyawa mereka di jendelanya Nia dengan menabrakkan diri, figura yang terbalik, dan suatu waktu pas Nia lagi ngaca siap-siap mau kerja, dia ngelihat pergerakan dari bayangannya di kaca itu lebih lambat dari pergerakan aslinya, alias kayak ada delay gitu. Tapi kan ini kaca, jadi itu momen yang aneh banget menurut Nia ketika dia ngelihat bayangannya itu seakan mencoba mengejar pergerakan aslinya. Nia kaget banget pada saat itu. Dia juga mencoba untuk melihat ini asli atau enggak, tapi karena dia harus kerja, dia abaikan pemikiran itu. Nia juga pada saat itu masih dealing atau masih harus melalui semua kesedihannya, dan semakin lama mulai merasakan adanya dorongan-dorongan kemarahan. Setiap kali ada yang mengganggunya atau setiap kali dia mimpi. Jadi dia waktu itu masih mendapatkan mimpi-mimpi buruk. Terkadang ayahnya di rumah sakit atau mantannya dengan istri barunya. Nia sering kali terbangun menangis, berteriak, muntah ketakutan. Ya satu-satunya ketenangan di hidupnya itu adalah saat dia datang ke gereja dan berkumpul dengan tetangga-tetangganya. Setidaknya ada Bu Ratna yang menanyakan apakah dia sudah makan, menawarkan masakannya, anak-anak Bu Ipeh yang mengajaknya bermain, Pastor Rudy yang menghiburnya, dan warga-warga lain yang selalu merangkul dia. Nia semakin aktif juga membantu gereja, dan suatu hari dia diberitahu oleh Pastor Rudy bahwa mereka memiliki acara penting. Acara ini hanya dilakukan 3 bulan sekali di tanggal 3 dan dimulai jam 3 pagi. Nia pada saat itu sudah nyaman banget guys dengan kegiatan-kegiatan gereja. Beberapa misa malam yang dimulai jam 11 itu juga selesainya sekitar jam 3-an, jadi dia juga tidak mempertanyakan. Akhirnya pada Rabu 3 Juni tahun 2015 di jam 3 pagi Nia sampai dan masuk ke gereja. Suasananya pada malam itu sangat berbeda dengan suasana dari acara-acara lainnya. Malam itu semuanya gelap, cuma diterangi sama lilin-lilin kecil, dan Nia melihat bahwa semua orang mengenakan baju hitam. Nah, bendera-bendera yang biasanya diikat di langit-langit gereja itu juga terbentang dan menunjukkan gambar bintang dalam lingkaran. Para anggota gereja juga mulai menyanyikan lagu-lagu yang asing yang tidak pernah Nia dengar. Beberapa liriknya bahkan berisikan nama Pastor Rudy dan doa agar Pastor Rudy bisa membimbing jiwa mereka ke dalam rahmat dan menyelamatkan mereka dari penderitaan. Lagi-lagi di acara tersebut mereka memanjatkan doa berterima kasih kepada iblis, dan dalam acara tersebut mereka juga memanjatkan doa-doa berterima kasih pada Ia yang telah menggoda umat manusia. Doanya mengatakan bahwa tanpa adanya kejahatan tidak ada ruang untuk kebaikan. Selain itu, Nia juga duduk di sana tanpa mengetahui bahwa ada ritual-ritual yang berbeda. Di depan altar, Pastor Rudy mulai memukul satu persatu kepala anggota dengan menggunakan pedang. Dan ada juga salah satu anggota, seorang perempuan yang terbaring di depan altar tanpa menggunakan pakaian. Selagi Pastor Rudy melakukan upacara pengetukan pedang, saat giliran Nia juga dipukul menggunakan pedang tersebut, dan emang gak terlalu kencang mukulnya, tapi bisa dibilang
dibilang lumayan sakit. Menurut anggota lainnya, ini adalah simbolisme atas penderitaan makhluk-makhluk yang dikeluarkan dari surga akibat ulah manusia. Setelah upacara pengetukan pedang, ada seorang anggota yang membawa toples berisikan gumpalan merah yang terlihat masih ada asap-asapnya di hadapan Pastor Rudy. Lalu Nia melihat bahwa Pastor Rudy membuka toples tersebut dan mulai mengambil menggunakan sendok gumpalan tersebut dan memakannya. Ketika Nia terlihat kaget dan menanyakan ke orang yang duduk sebelahnya, seorang ibu-ibu parubaya, itu Pastor Rudy makan apa? Perempuan parubaya itu mengatakan, oh baru pertama kali ya, jangan khawatir, nanti kita semua akan mencicipi. Nia pada saat itu nggak ngerti apa yang dimaksud sang ibu, tapi setelah giliran Pastor Rudy, semua anggota yang datang pada malam itu mulai berbaris di altar, termasuk Nia, dan satu persatu diberikan satu sendok kecil dari cairan merah dan gumpalan tersebut. Dan ketika Nia cicipi, menurut Nia ada sedikit aroma amis, gumpalan-gumpalan lembek, dan rasanya sedikit asin seperti kecap Jepang yang dilarutkan. Mengikuti anggota lainnya, Nia menelan cairan tersebut, meminum air, dan acara pun diakhiri dengan doa bersama. Nah, Nia terus mendatangi acara-acara lainnya, semakin lama semakin sibuk dengan kegiatan gereja. Nia juga semakin mengabaikan hal-hal aneh yang terjadi di kamar kontrakannya. Figura yang selalu terbalik akhirnya sama dia ditata aja di atas meja. And even then, bahkan ketika dia lakukan itu, foto-foto di dalam figura itu kadang-kadang tuh suka balik sendiri. Tapi Nia udah gak peduli. Semakin lama, acara malam hari Rabu dan 3 bulanan juga semakin aneh. Tapi Nia masih merasa bahwa ajaran-ajaran ini membantu Nia merasa jauh lebih kuat, percayakan dirinya sendiri. Tapi bagian-bagian aneh dari acara yang tidak pernah dijelaskan seperti cairan merah atau pakaian hitam yang digunakan dan ritual menunduk, merasakan kesedihan untuk semua makhluk termasuk iblis, semuanya Nia tidak pernah pertanyakan. Suatu hari di misa khusus jam 2.45 pagi, Nia udah tiba di gereja untuk bantu persiapan acara. Malam itu kepada Ibu Ria, salah satu anggota gereja, Nia mengatakan bahwa gereja ini enak, selalu hangat, tidak dingin seperti di luar. Ibu Ria mendengar Nia dan menyengitkan dahinya. Terus dia bilang, hei hati-hati kamu Nia, ini bukan gereja, jaga perkataanmu. Nia pun menyadari pada saat itu bahwa selain Ibu Ratna, tidak ada satupun anggota yang pernah menyebut gereja sebagai gereja selain dirinya. Malam itu acara berjalan jauh lebih tegang dari biasanya. Dimulai dari khotbah tentang baik dan buruk, hitam dan putih, tentang segala hal yang bertentangan membutuhkan satu sama lain. Malam itu Pastor Rudy mengatakan bahwa ada bagian spesial dari acara hari itu. Dia mengatakan dengan lantang, malam ini kita mendapatkan kesempatan untuk merasakan kuasaannya, kekuatannya, keabadiannya. Tiba-tiba 3 orang berpakaian hitam dan memakai kalung bintang membawa sebuah karung hitam besar yang harus dipikul bareng-bareng. Karung tersebut pun dijatuhkan di depan mimbar dan pada saat itu jantung Nia berdegup keras. Pastor Rudy menarik tali pengikatnya dan karung tersebut terbuka. Semua anggota mencoba untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Ternyata di dalamnya adalah seorang pria dewasa dengan sumpalan bola besi yang diikatkan sabuk di mulutnya, tangannya yang terikat ke belakang dan kakinya yang diikat jadi satu. Lelaki tersebut disiram sama cairan merah lalu terbangun. Terlihat ketakutan memancar dari matanya, tapi ia tidak bisa lari dengan kaki dan tangannya yang terikat. Pastor Rudy pun membacakan sebuah doa yang tidak bisa terlalu didengar sama Nia, lalu berkata, ini adalah pendosa. Rian adalah seorang pembunuh yang baru tertangkap dan ditahan di desa sebelah. Ia bermain jadi Tuhan dan mengakhiri hidup ibunya, istrinya, dan anaknya Email yang baru berusia 2 tahun. Tapi hari ini ia hadir di depan kita semua sebagai penebusan dosa untuk keluarga yang ia bunuh dan penebusan dosa kita untuk memaafkan bagian dari jiwa kita yang lemah selama ini. Dengan kuasanya, Rian hadir di sini dibawa oleh salah satu anggota kita dari tempat kerjanya untuk kita semua. Lalu Pastor Rudy mengeluarkan sebuah gulungan berbahan kulit dan membukanya di depan mimbar. Di dalamnya ada berbagai pisau, golok, bahkan celurit. Dan saat itu 3 orang yang tadi membawa Rian mengikatkan tali tambang pada kaki dan tangan Rian, menggantungnya terbalik di sebuah palang besi besar semacam gawang buatan yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan Pastor Rudy mulai menyobek-nyobek pakaian Rian, meninggalkan lelaki itu sampai telanjang bulat. Dimulai dengan doa personal, Pastor Rudy kemudian berteriak, ini untuk dosa-dosa kami, dan mulai menyayat lelaki itu. Ia lalu mengisyaratkan anggota lainnya untuk berbaris dan ikut menyakiti Rian. Nia tertegun pada saat itu. Dia kaget, tapi lalu dia mengingat bahwa Rian juga adalah seorang pembunuh. Dan entah mengapa, Nia percaya ritual itu dibutuhkan sama semua orang di situ, termasuk Rian. Tidaknya kalau Rian disiksa di situ, dia tidak akan lagi disiksa di akhirat, dan dia mendapatkan ganjaran dari dosa yang dia perbuat. Hari itu adalah hari Nia melihat darah menggenang di altar. Darah yang ternyata mengalir di altar 2 kali dalam setahun itu dibiarkan mengering saja dan hanya ditutupi kopi dan juga wewangian untuk menutupi baunya. Dari banyaknya penebus dosa lainnya, Nia akan selalu mengingat hari itu dia melihat Rian. Tapi semuanya guys, itu masuk akal di kepala Nia pada saat itu. Walaupun kadang dia juga ada ragu-ragunya dikit, tapi rasa kekeluargaan dari anggota gereja itu bukan sesuatu yang Nia siap lepaskan. Dan setiap mereka kumpul-kumpul, mereka memvalidasi perasaan-perasaan, keyakinan satu sama lain bahwa yang mereka lakukan ritual-ritual tersebut tidak ada salahnya. Jadi Nia terus muncul. Di acara siang mereka mendoakan Tuhan, malaikat, utusan-utusan Tuhan, dan di acara malam mereka mendoakan sisi gelap. Dengan salib yang diturunkan, mereka berdoa berharap kekuatan dari sang penguasa kegelapan akan menjaga mereka selama mereka bersyukur akan kehadirannya. Walaupun begitu, di setiap ritual mendoakan sisi gelap, mencicipi cairan merah yang bahkan Nia tuh pernah dengar merupakan lumatan
setan jahat yang didapatkan dari dukun beranak, menyiksa babi hutan dan menggunakan darahnya untuk mencuci muka, melihat penebus dosa yang Nia yakin pasti diculik untuk dihakimi sendiri oleh anggota, dan semua ritual lainnya. Ada sedikit keraguan di hati Nia yang selalu mau gak mau diabaikan. Di kamar kontrakannya, figura-figura yang tadi udah dipindahkan juga kerap menunjukkan foto ayah Nia yang terbalik sendiri dalam figura. Tapi pada poin itu Nia sudah tidak peduli, walaupun dia mulai yakin bahwa semua fenomena paranormal yang dia alami itu pasti berhubungan sama gereja. Tapi dia merasa lebih kuat, dia merasa tidak terganggu. Ada kesombongan yang buat dia mengabaikan semua hal buruk yang terjadi di kamarnya. Sampai suatu malam dalam tidurnya, Nia tiba-tiba memimpikan sosok yang udah lama banget gak hadir di hidupnya, ayahnya. Di dalam mimpi itu Nia ngeliat guys, ayahnya berdiri di depan gereja dengan wajah yang penuh kesedihan, dan dengan suara lirih dia bilang, "Ayah kecewa Nia, ayah sudah coba jaga kamu, tapi kamu lari terlalu jauh Nia. Kamu sadarkan bukan ayah yang terbalik, kamu yang ada di dunia sesat." Setelah ayahnya mengatakan itu, Nia mencoba untuk mengejarnya. Dia berteriak, "Ayah, ayah!" Tapi ayahnya semakin dikejar semakin jauh. Nia kebangun dengan wajah yang udah penuh air mata. Biasanya Nia kalau mimpi itu dia cuma ingat sedikit-sedikit bagian dari mimpinya, dan lama-lama dia juga lupa kayak kita semua. Tapi mimpi yang satu ini tuh kerasa nyata banget. Berhari-hari Nia dihantui dengan memori yang sangat jelas tentang mimpi itu. Setiap suku kata yang dikatakan sama ayahnya dia ingat, cara ngomongnya, wajahnya, air yang menggenang di mata ayahnya. Dan dengan semua yang dia rasakan, dia ngerasa bahwa pesan ayahnya ini adalah petunjuk jelas bahwa keraguannya selama ini itu juga berdasarkan suara kecil di hatinya. Seberat apapun sayangnya dia pada orang-orang di sana, Nia tahu bahwa ajaran mereka akan menenggelamkan Nia. Dengan berat hati Nia menerima bahwa kali ini dia akan kehilangan lagi, tapi kehilangan untuk kebaikan. Akhirnya Nia diam-diam mengemasi barang-barangnya, dan suatu pagi dia ingat tepatnya pada Minggu 4 November tahun 2015, dia memutuskan untuk meninggalkan kota kecil tersebut dan pindah ke kota lain. Tentunya hal ini gak mudah karena mereka mencoba untuk mengejar Nia, mencari tahu dia tinggal di mana, menghubungi orang-orang yang kenal Nia, bahkan sampai menghubungi Dimas yang sudah menikah untuk mengetahui Nia di mana. Untuk beberapa tahun Nia harus benar-benar hidup low-key. Bukan sederhana juga apa guys bahasanya kalau misalkan orang yang kayak bener-bener biar gak ada jejaknya. Coba boleh tulis di bawah. Untungnya Nia akhirnya mendapatkan pekerjaan online yang sangat menguntungkan dan membantu dia untuk menata hidup barunya. Ya ini ya. Nah di akhir ceritanya Nia menulis, "Untuk kalian yang mendengarkan ceritaku, aku mohon doanya. Memang trauma dan tragedi dalam hidupku membuatku rapuh dan mudah untuk dijadikan target dari ajaran-ajaran sesat. Sesungguhnya aku masih belum kehilangan harapan bahwa ajaran Tuhan yang sebenarnya mengajarkan cinta dan berserah, bukan dendam. Memang pengalaman tersebut menjadi trauma baru bagiku. Jadi semoga tidak ada dari kalian yang mengalami hal yang sama. Jauhi ajaran-ajaran yang menimbulkan keraguan di dadamu, dan doakan juga semoga aku bisa menemukan ajaran yang benar dan jalan yang lebih baik. Semoga ceritaku bisa menjadi pelajaran bahwa ketika kita berhenti mempercayai Sang Maha Kuasa, kepercayaan kita akan diperebutkan oleh hal-hal gelap yang ingin memenangkan kita agar percaya padanya."